Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfan Maulana dari kelas manajemen A, nomor urut absen 45. Di sini saya akan membahas tentang fungsi kuadrat yang mana menjadi salah satu tugas UAS saya. Saya mengambil yang B, pengaruh pajak per unit terhadap keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan min 0,03 Q kuadrat tambah 2400 dan fungsi penawarannya P sama dengan 0,078 Q kuadrat. Pajak per unitnya yaitu 130. Maka tentukanlah dulu keseimbangan pasar sebelum pajak. Yang kedua, keseimbangan pasar setelah pajak. Yang ketiga, total pajak. Yang pertama, keseimbangan pasar sebelum pajak. P sama dengan min 0,03 Q kuadrat tambah 2400, yaitu fungsi permintaannya, dan P sama dengan 0,078 Q kuadrat, fungsi penawarannya. Pajak per unit 130. Lalu min 0,03 Q kuadrat tambah 2400 sama dengan 0,078 Q kuadrat. Diseimbangkan dulu ya dengan menyamakan variabelnya. Jadi min 0,03 Q kuadrat dikurangi 0,078 Q kuadrat sama dengan min 2400. Min 2400 pindah ruas dari 2400 dan min 0,078 pindah ruas dari positif 0,078 Q kuadrat. Hasilnya yaitu min 0,03 Q kuadrat tambah min 0,078 Q kuadrat sama dengan min 0,108 Q kuadrat sama dengan min 2400. Lalu min 2400 dibagi min 0,108 karena pindah ruas dari yang ada variabelnya ke yang tidak ada. Jadi hasilnya 22.222. Karena di sini Q masih kuadrat, dipindah ruaskan menjadi akar dari 22.222, hasilnya 149 ini hasil dibulatkan. Untuk mencari P nya yaitu saya mengambil dari fungsi penawaran. P sama dengan 0,078 Q kuadrat. Hasil yang Q kuadrat yang tadi dimasukkan ke P 0,078, jadi 0,078 dikali 22.222, hasilnya 107.733. Lalu keseimbangan pasar setelah pajak. P aksen sama dengan 0,078 Q kuadrat tambah 130 dari pajak per unit. Saya mengambil dari fungsi penawaran 0,078 Q kuadrat tambah 130 sama dengan diseimbangkan seperti yang tadi, min 0,03 Q kuadrat tambah 2400. Lalu 0,078 Q kuadrat tambah 0,03 Q kuadrat sama dengan 2400 kurangi 130, disamakan dengan yang ada variabel dan yang tidak ada. Hasilnya 0,108 Q kuadrat sama dengan 2270. Lalu 2270 dibagi 0,108, hasilnya 21.018,516. Lalu di sini ada kuadrat dipindah ruas menjadi akar dari 21.018,518, hasilnya 144,977. Lalu P aksen sama dengan 0,078 Q kuadrat tambah 130. Q kuadrat yang tadi dimasukkan jadi 0,078 dikali 21.018 ditambah 130, hasilnya 1769. Lalu mencari
mencari totalnya yaitu sama dengan T kecil dikali Q aksen. T kecil yaitu pajak per unit 130 dikali Q aksen. Q aksennya yaitu 144,977 sama dengan 18.847,094 atau 18.850. Untuk mencari TK-nya yaitu P aksen dikurangi P dikali Q aksen. Dimasukkan hasil yang tadi, P aksennya yaitu 1769 dikurangi 1733 dikali 145. 145 yaitu hasil Q aksen yang dibulatkan. Dicari dulu yang di dalam kurung 176 dikurangi 1733 dikali 145, hasilnya 5220. Untuk mencari TP-nya yaitu T dikurangi TK. Hasil T yang tadi 18.850 dikurangi TK 5220, hasilnya 13.630. Yang selanjutnya yaitu fungsi diferensial. Saya mengambil yang elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi. Yang pertama, elastisitas penawaran. Diketahui fungsi permintaan suatu barang PD sama dengan 200 dikurangi 0,5 Q. Jika Q sama dengan 30 DP, lalu diferensialkan dari 200 min 0,5 Q menjadi min 0,5. Lalu P sama dengan 200 min 0,5 30 yaitu dari Q yang tadi sama dengan 200 min 15, hasilnya 185. Lalu untuk mencari ED, hasil diferensial dikali P per Q. Lalu min 0,5 dikali 185 per 30, hasilnya min 0,5 dikali 6,16, hasilnya min 3,08. Jadi pada tingkat kuantitas 30, jika terjadi kenaikan harga 1% akan mengurangi jumlah barangnya sebesar 3,08%. Untuk tanda negatif dapat diabaikan karena elastisitas permintaan pasti hasilnya minus, karena hubungan antara perubahan persentase harga dan kuantitas berbanding terbalik. Yang kedua, elastisitas penawaran. Diketahui fungsi penawaran Q sama dengan P2 ditambah 10P. Jika diketahui P sama dengan 15 dan Q sama dengan 600, lalu hasil diferensialnya yaitu 2P ditambah 10. Lalu mencari ES sama dengan DQ atau DP dikali P per Q. 2P ditambah 10 dikali 15 per 600, hasilnya 40 dikali 0,025 dikalikan yaitu hasilnya 1, menjadi elastis. Maksudnya pada tingkat 15, jika kenaikan harga 1% akan menyebabkan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan sebesar 1%. Lalu elastisitas produksi. Fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 5x kuadrat dikurangi x kuadrat. Hitunglah elastisitas produksi pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit. Lalu didiferensialkan dari 5x kuadrat dikurangi x kuadrat, hasilnya 10x dikurangi 2x. Lalu dimasukkan x yang tadi, x nya yaitu 3, hasilnya 10 dikali 3 30 dan dikurangi 2 kali 3 hasilnya 6, hasilnya 30 dikurangi 6 sama dengan 24. Jika x 3 maka P sama dengan 5 dikali 3 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, hasilnya 5 dikali 9 dikurangi 9 dan hasilnya 36. Untuk elastisitas produksinya yaitu DP per DX dikurangi X
dikurangi X per P. dP per dx nya yaitu 24, hasil diferensial dikali X nya yaitu 13 per P nya yaitu 36, hasilnya 8,6. Pada saat X 3 pertambahan 1% dapat input akan meningkatkan output sebesar 8,6%. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.